Ya, saya kasih kesempatan untuk Kang TB untuk melanjutkan tadi mengenai kritik apa dalam penyampaian kritik. Begini, ya. Ada catatan apa? Sebetulnya kritik itu sah-sah saja, boleh, dan bahkan dilindungi undang-undang. Tetapi persyaratan, bukan persyaratan, tapi kita sebagai bangsa yang beradab, ada 3 syarat lah untuk menyampaikan kritik. Satu, disampaikan dengan jelas dan santun. Yang kedua, didukung oleh data. Jadi bukan asal cuap-cuap saja. Dan yang ketiga, ada sebuah solusi penyelesaian. Begitu, ya. Jangan dicampur antara kritik yang baik dengan kata-kata yang tidak sopan. Ya, begitu. Misalnya saya melihat itu, ya. Ini 1-2 orang lah, ya. Mau mengkritik, bukannya Bismillahirrahmanirrahim atau Assalamualaikum, malah goblok, kurang ajar. Walaupun di akhirnya pakai takbir, itu menurut saya tidak sopan juga. Oke, ini artinya menurut Anda harus diatur, tetap ada harus aturannya ini yang ya. begini Sepakat, harus Bang Nasir, artinya kan? Itu. Sejak lahir, manusia itu sudah menenteng kebebasan. Teori manapun mengatakan demikian. Nah, kebebasan itu memang kalau tidak diatur akan menghancurkan manusia juga, akan menghancurkan kehidupan manusia. Makanya ada agama kan. Tapi pengaturannya juga tidak boleh kemudian sangat ketat dan juga sangat longgar. Nah, pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE itu menurut para korban ada paguyubannya loh, PAKU ITE, ya. Paguyuban korban Undang-Undang Informasi Transaksi. Ada paguyuban korban. Ada paguyubannya. Korban Dan untuk undang-undang. masuk untuk menjadi anggota paguyuban itu juga nggak mudah. Mestinya harus ada paguyuban. Iya, jadi mereka periksa ini orang korban atau memang dia memang pelaku gitu kan. Nah, jadi artinya memang bahwa kemudian kebebasan itu harus kita jaga. Ya, harus kita jaga agar negara hukum kita menjadi kondusif. Tapi yang paling penting isyarat yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi itu adalah aparat penegak hukum dan kita semua di sini memang harus memperhatikan apakah pasal-pasal itu telah memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat. Karena budaya lapor ini kan 5 tahun belakangan ini yang kemudian muncul dan ini kan ekses ya dari politik juga di Indonesia ini. Nah, karena itu memang kita perlu mengevaluasi ini. Oke, pertanyaan terakhir, apakah memang ini akan bisa benar-benar jadi solusi untuk mengurangi korban akibat pasal karet, baik itu penyusunan revisi undang-undangnya ataupun penyusunan pedomannya? Apakah bisa menjadi solusi? Saya akan tarik ke diskusi obrolan kita ini ke apa yang mau kita cari ya. Ujung-ujung yang mau kita cari itu apa? Apakah kita memang ingin membiarkan kondisi ini seperti sekarang atau mau kita perbaiki? Dan dari mana kita mau memperbaikinya? Saya cenderung untuk melihat ke akar persoalan. Jadi kalau ada yang melihat masalahnya bukan di akar persoalan, ya mau dilihat dari sisi penanganan ya terserah. Tapi akar persoalannya itu tadi kami katakan bahwa adanya pasal-pasal ini di dalam Undang-Undang ITE. Jadi kalau ini diteruskan, ongkosnya terlalu mahal. Kita sudah membayar terlalu mahal dari 2016 sampai sekarang. Mau bayar ongkos berapa lagi untuk sampai kita membiarkan orang-orang yang menggunakan pendapatnya secara sah, pakai kritik, pakai sopan, tapi tetap diputus bersalah karena Undang-Undang ITE. Nah, kalau kita memang mau membayar ongkos itu, jadi nggak apa-apa kita lihat orang-orang itu masuk penjara, ya sudah, itu yang kita ini. Tapi kalau kita mau menghentikannya, dan kita berpikir bangsa ini harus diselamatkan dari undang-undang yang merusak tatanan sosial, ayo kita perbaiki di akarnya. Jangan menghindar-hindar. Nah, tadi dikatakan bahwa Presiden Jokowi mengatakan di ujung, atau tadi dikatakan oleh Mas Dedi, itu 2 proses yang berjalan. Saya hanya mengingatkan sisa masa Pak Jokowi nggak lama. Jadi ini harus dipikirkan juga, jangan terlalu lama. Tahun ini 82 kasus di kami catat ya. Artinya harusnya tidak dituntut pakai Undang-Undang ITE tapi masuk. Tahun depan saya nggak tahu lagi ada berapa. Oke, baik. Pesan untuk Mas Dedi nih, jangan terlalu lama nih kalau memang mau revisi ataupun kalau mau membuat penyusun pedoman. Jangan korban berjatuhan lagi. Ini sebetulnya kita sudah bergerak cukup cepat ya, bahkan pemerintah sedang mempercepat proses pembentukan 2 tim ya. Tim pertama adalah tim untuk revisi undang-undang, yang kedua adalah tim untuk penyusunan pedoman interpretasi, dan saya pikir ini satu langkah maju ya. Kemudian yang kedua yang perlu dicatat juga, seiring dengan upaya pemerintah itu kita perlu
membereskan juga literasi hukum maupun literasi digital di level masyarakat. Ini pekerjaan kita bersama-sama. Literasi hukum kita misalnya ketika masyarakat lebih melek terhadap hukum, maka soal pelaporan dan lain sebagainya itu akan lebih berimbang begitu. Dari sisi literasi digital tentu masyarakat dihimbau untuk lebih bijak di dalam bermedia sosial dan menggunakan ruang digital kita, sehingga ruang digital kita betul-betul menjadi bersih, produktif, bermartabat, dan juga aman untuk semuanya. Baik, terakhir ke Brigjen Pol Rusdi. Pak Rusdi, apa nih komitmen penegak hukum dalam hal ini polisi agar apa yang dikhawatirkan Pak Jokowi bahwa ketidakadilan dalam penerapan undang-undang ini bisa dihindari? Ya, tentunya sudah jelas. Bapak Kapolri menekankan bagaimana kasus-kasus yang berhubungan dengan Undang-Undang ITE mengupayakan restoratif justice. Dan ini sudah berjalan. Dan apabila ini dilakukan, Polri optimis bahwa penanganan kasus-kasus yang berhubungan dengan Undang-Undang ITE akan dapat dilakukan penegakan hukum, pada sisi lain juga bisa memberikan rasa keadilan di masyarakat. Baik, baik. Terima kasih Brigjen Pol Rusdi Hartono, Karopenmas Polri, dan juga Mas Dedi Permadi, Jubir Kementerian Kominfo, dan juga Kang TB Hasanuddin, Bang Nasir Jamil, Mas Damar Juniarto. Terima kasih yang pasti, walaupun pernyataan Pak Jokowi ini menuai pro dan kontra, namun kita masih bisa berharap ini bisa menjadi guidance yang mengawal bagaimana demokrasi bisa tetap berjalan, namun tetap dengan santun dan beradab, khususnya dalam ranah digital. Saya Dwi Anggia, saya akhiri Dua Sisi malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.